Masih bersama channel Arabic Studies dalam bahasa Arab anti mainstream, kita masuk rumus keempat. Setelah kemarin 1, 2, dan 3 ini rumus utama yang wajib kita hafal ya. Muslimu baca kitabah sebagai objek di masjidi. Rumus sakti yang keempat ini kita tambahkan masing-masing subjek, objek, dan keterangan dengan satu kata yang setara atau sejajar dengan ditambahkan kata dan ya, dan muslim dan muslimat, kitab dan novel. Baik, bagaimana rumusnya? Muslim karena sudah U dia ikut U ya, muslimu. Nah, dan muslimat dia karena sudah ada dan setara, kita harokatin juga U karena ada dan ya. Yang kedua yang sebagai objeknya kan kitabah, dan karena dia setara dengan kitab disambungkan dengan dan, maka dia juga A ya, mengikuti dan. Begitu juga ketika kita ingin menambahkan di masjidi misalnya dan di rumah. Jadi di masjid dan di rumah berarti di masjidi dan di rumahi karena sudah ada dan mengikuti. Jadi rumusnya muslimu dan muslimatu baca kitabah dan novela. Baik. Kita aplikasikan rumus ini dalam Al-Quran. Pertama surat An-Nas ayat 6, ini populer. Minal jinnati, dari jin atau golongan jin, ini adalah satu kata, dan manusia. Jin dan manusia dua kata yang sejajar ya, jin dan manusia sama-sama makhluk. Minal jinnati wanas, dari jin dan, Anda lihat ada wawunya, waw artinya dan manusia. Karena dia sudah i, maka ada waw, dia ngikutin i karena ada waw. Ini surat Al-Quraisy ayat 2. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i wassoif. Kebiasaan orang Quraisy kaum Quraisy adalah rihlah, melakukan perjalanan, asyita musim dingin, wassoif dan musim panas. Musim dingin disejajarkan dengan musim panas, dijejerkan. Asyita ini sudah i atau kasroh, sudah ini ada waw yang menghubungkan ini agar kondisinya setara dengan yang ini. Jadi wassoifi ya, karena sama-sama i. Ini adalah surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallah, dan katakanlah i'malu, bekerjalah kalian, fasayarallah, maka Allah akan melihat amalakum, amal kalian, wa rasulu, ada wa di sini, dan ini mau dihubungkan dengan amal atau Allah. Namun kita lihat di sini konteksnya adalah Allah, Rasul, dan orang-orang beriman sebagai subjeknya. Dan bekerjalah kalian, maka Allah 1, 2 Rasul, yang ketiga orang beriman akan melihat amal kalian. Karena itu kita ini Allah sudah lafaz Allah U, Rasulnya juga U sebagai objek ya, karena sudah ada waw yang menyambungkan Allah dan Rasul, dan juga ada waw disambungkan lagi wal mu'minun, U juga. Kali ini agak advance, surat Al-Maidah ayat 6, perintah tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak sholat, maka faghsilu, basuhlah ya, basuhlah wujuhakum, wajah-wajah kalian. Satu. Yang kedua, wa aidiyakum, dan karena ada waw di sini juga mengikuti di sini, maka basuhlah wajah kalian dan aidiyakum, tangan kalian. Karena itu dia A, setara dengan A karena ada waw ya. Maka yang dibasuh adalah wajah dan tangan. Wamsahu, maka usaplah.
Di ru'usikum, kepala atau rambut kalian. Ini wa arjul. Arjul artinya kaki ya. Wa dan. Nah, dan ini menghubungkan kaki dengan kepala atau dengan wajah dan tangan. Karena itu akan menentukan hukum. Jika dihubungkan dengan ru'usikum atau kepala, maka dia berharokat i ya. Karena ada waw, dia menghubungkan ke sini. Ini berarti kaki hanya diusap. Yang kedua, kita bisa sambungkan, karena waw itu waw untuk menyambungkan, dia akan disambungkan ke wajah dan tangan, sama-sama berharokat a atau fathah. Itu artinya kaki dibasuh. Manakah yang betul? Yang betul adalah wa arjulakum. Artinya kaki dibasuh. Jadi dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, beda harokat sedikit saja akan mempengaruhi makna yang begitu signifikan. Dan salah kita mengharokatin atau membaca harokat atau memberi harokat, maka akan salah kaprah dalam memaknai sebuah ayat. Inilah kesimpulan rumus kita, rumus sakti yang keempat, muslimu dan muslimatu. Contohnya adalah Allahu wa rasuluh. Allah dan rasulnya. Allah dan rasulnya. Kalau kita perhatikan, maka huruf wawu ini seperti kabel roll, kabel penghubung, karena memang dia fungsinya adalah menghubungkan apa yang terjadi di depan agar sama-sama terjadi di belakang, atau arus di depan dengan arus di belakangnya, arus sebelumnya dan di depannya. Karena kata pertamanya sudah sudah dhammah dan dihubungkan dengan waw yang kita sebut sebagai waw athof, maka dia juga ikut karena waw ini adalah waw athof, yakni waw penghubung. Inilah istilah dalam ilmu nahwu.